Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Gudang penimbunan solar ilegal di Bandar Lampung ludes terbakar. Banyak alasan kau. Dua pencuri motor di Tulang Bawang nyebur ke kanal saat akan ditangkap polisi. Kali ini kami ajak menikmati pesona pantai Tanjung Setia pesisir barat yang jadi surganya para peselancar dunia. Seorang pencuri asal Kabupaten Pesawaran diringkus polisi sektor Banjar Agung akibat membobol 15 warung di Tulang Bawang. Tersangka bernama Imam, umur 30 tahun, ditangkap tanpa melawan di tempat persembunyiannya di Tulang Bawang. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka beraksi dibantu oleh seorang temannya berinisial AD yang kini masih buron. Mereka membobol warung yang tidak dijaga oleh pemiliknya saat malam hari. Modus tersangka merusak kunci pintu warung dan menggasak rokok, uang, dan barang-barang dagangan korban lainnya. Ya, berapa? Sejak kapan kamu melakukan aksi pencurian itu? 3 bulan terakhir itu. Berapa temanmu? 1. Berapa TKP? Seingat saya 8. Apa yang memotivasi kamu melakukan itu? Karena kebutuhan Karena apa? ekonomi, Pak. Uangnya untuk apa aja? Untuk ponakan-ponakan saya, Pak. Selama ini kamu lari kemana? Berhenti, Pak. Mana? Berhenti, Pak. Sama siapa? Sendiri, Pak. Pelaku tindak pidana spesialis bongkar warung yang pada saat itu kita mengamankan satu pelaku dengan TKP 15 TKP di wilayah Polsek Banjar Agung. Ada berapa tersangka sini? Awalnya kan 2 tersangka, satu tersangkanya sudah kita amankan dan ini DPO kembali kita amankan ke unit reskrim Polsek Banjar Agung. Spesialis ini ya? Ada Ya, berapa TKP? spesialis 15 TKP, spesialis bongkar warung. Saat lakukan penangkapan ada perlawanan nggak? Pada saat kita melakukan penangkapan perlawanan, dia memberontak pada saat itu, tapi alhamdulillah anggota dapat melumpuhkan dengan kita borgol dan langsung kita bawa. Barang-barang curian tersangka telah habis dijual. Penyidikan kasus tersebut masih dikembangkan polisi untuk memburu teman tersangka dan kemungkinan korban lain. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kasus penyeludupan narkoba dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni masih tinggi. Terbukti dari banyaknya narkoba yang disita Polres Lampung Selatan dan diserahkan ke petugas Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Sejak Januari hingga Mei, petugas menyita lebih dari 35 kg sabu-sabu, 66 kg ganja, dan lebih dari 27.000 butir pil ekstasi. Menurut petugas, barang bukti narkoba senilai lebih dari 67 miliar tersebut sudah memiliki hukum tetap atau inkrah. Narkoba kemudian dimusnahkan pada Kamis pagi. Sabu-sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam cairan kimia pembersih lantai dan di blender. Sampah cairan narkoba itu kemudian dikubur, lalu ganja dimusnahkan dengan cara disiram solar dan dibakar. Semuanya ada 113 perkara yang kita musnahkan barang buktinya. Untuk jenis-jenis barang buktinya ada narkotika, ya, mayoritas narkotika nanti jenisnya ada sabu, ganja, juga ekstasi. Kemudian untuk sabu ini beratnya 35
1.316,79, kemudian ganja 66.764,89, ekstasi sebesar Rp27.139. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 113 perkara. Selain narkoba, petugas juga memusnahkan barang bukti ponsel dan timbangan digital milik para tersangka. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Sebanyak 300 sertifikat tanah yang dibuat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Waikanan telah jadi. Sebagian sertifikat dibagikan ke pemiliknya yang sudah melengkapi persyaratan. Ratusan sertifikat tanah yang dibuat melalui PTSL tersebut berada di 4 kecamatan di Waikanan. Ada sekitar 20-an sertifikat yang telah jadi belum diserahkan karena pemiliknya belum menjalankan syarat memasang patok permanen tanda batas tanah. Menurut petugas agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, syarat tanda batas tanah tersebut penting untuk mencegah adanya sengketa lahan di kemudian hari. Pada prinsipnya tujuan saya turun langsung ke lapangan untuk mengecek kegiatan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan aturan atau tidak. Dan di beberapa tempat tadi memang saya akui masih ada beberapa kekurangan, salah satunya adalah pemasangan tanda batas yang saya sangat tekankan di situ. Di 4 desa yang kita kunjungi ini masih ada beberapa bidang-bidang tanah yang belum terpasang tanda batas. Ini sangat memungkinkan munculnya suatu permasalahan sengketa batas di kemudian hari. Karena ini juga merupakan suatu aturan dalam rangka penerbitan sertifikat, salah satunya adalah pemasangan tanda batas. Itu harus jelas dan permanen. Tadi rekan-rekan wartawan sendiri sudah melihat di lapangan ada beberapa bidang tanah yang masih menggunakan tanda batas. Ya alhamdulillah dengan adanya PTSL ini masyarakat sangat antusias dan sangat berterima kasih dengan adanya program PTSL ini, Pak. 146. 46 itu apa aja Pak bidangnya? Apakah ada tanah pekarangan? Berapa ingin nggak jumlahnya? Ada pekarangan dan mayoritas persawahan. Persawahan. Alhamdulillah dipermudah. Permudah ya. PTSL merupakan program sertifikat tanah gratis untuk mengurangi kasus sengketa lahan. PTSL berlaku untuk pendaftaran sertifikat tanah pertama kali dan tidak berlaku untuk layanan balik nama pada sertifikat tanah. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Habis diukur nanti kan langsung dicor. Ini positif.